Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Janabal mukhtaramin wal mukhtaramat, al mufakhamin wal mufakhamat, sedaya ingkang rawuh, ingkang kula hormati, kula mulyake, terutami wonten pangarsanipun Bapak Sukawi, Bapak Mukromin, saha Pak Abdullah, ingkang sedaya kula hormati, kula mulyake. Alhamdulillah, enjang menika kawula waget nderekake timbalan panjenengan lewat rawuhipun Gus Sofa wonten panggenan kawula yang mestinya menurut skedul jadwal yang telah diberikan kepada saya adalah tiap Jumat Kliwon pagi. Akan tetapi hari ini lain daripada yang lain ini Pak Sukawi. Satu, saya niatan ijabatud dakwah ingkang kaping kalih kawula badali dateng Bapak Kiai Haji Zuhdi. Muga-muga cara Pak Dr. Sakir niki muga-muga badal kul mingkul, mboten badal gholat. Pramila saking menika monggo kita sareng-sareng mengkaji kembali dateng setunggalipun dawuh Imam Qurtubi yang masyhurnya di dalam awal Al-Qur'anul Karim adalah suratul Fatihah. Kenapa di dalam suratul Fatihah ini kok diawalkan di dalam Al-Quran, sementara kita sudah sangat maklum dan sering dimaklumkan oleh para ulama masyhur bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq yang jumlahnya 6 ayat. 5 ayat. Tapi kenapa di dalam Al-Quran kok ditulis justru awal adalah suratul Fatihah, bukan surat Al-Alaq? Ini kenapa? Sebab di dalam suratul Fatihah tazammanat hadhihi surah
ma'aniyal Qur'anil azim. Karena di dalam suratul Fatihah ini adalah induk daripada Al-Qur'anul Karim. Sunnatullah beda dengan sunnatun nas. Kalau sunnatullah pasti mengawalkan kepada induknya perincian-perincian setelah mengemukakan kepada induknya. Maka Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah sebagai induk Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Quran khususnya suratul Fatihah wastamalat ala usuliddin wa furu'ihi. Dan di dalam suratul Fatihah terkandung pokok-pokok agama dan syariat-syariat agama. Itu di dalam suratul Fatihah. Watawalat al-aqidah sampai mencakup kepada akidah yang mahmudah. Kenapa? Waktu itu Arab dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim al-a'rab asyaddu kufran wa nifaqon. Karena satu perjalanan di dalam mengambil patokan hidup itu banyak keyakinan-keyakinan yang melenceng dari tatanan-tatanan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencakup juga kepada ibadah. Dan ibadah sebagian dari beberapa ibadah yang di dalam Al-Qur'anul Karim itu dijabarkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Imam Ghazalinya Indonesia. Imam Ghazalinya Indonesia. Karena satu-satunya ulama di Indonesia yang sanggup dan diterima oleh kalangan dunia mengsyarahi salah satu taklifan Imam Ghazali adalah ulama Indonesia yang berdomisili di Kediri. Tempatnya adalah Jampes, yang masyhurnya itu asmo masyhurnya adalah Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jambasi, yang menerjemahkan, yang menuraikan, yang mensyarahi salah satu karya Imam Ghazali adalah kitab Minhajul Abidin. Yang kitab Minhajul Abidin ini sepakat para ulama berbicara tentang metodologi ibadah. Sedangkan di dalam suratul Fatihah ini juga watawalat al-aqidah wal ibadah wat tasri'. Maka kalau ingin kita semua untuk
tahu tata cara ibadah, maka cukup dan insya Allah lengkap di dalam kitabnya Syekh Ihsan Al-Jambasi yang mengsarai kitab Minhajul Abidin yang masyhurnya kitabnya adalah Sirajut Thalibin 2 jilid. Itu berbicara lengkap tentang masalah ibadah. Di dalam suratul Fatihah juga berbicara tentang tasyri', tentang syariat-syariat yang disebarkan seantero dunia oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Wal imana bil ba'si, dan tentang iman terhadap alam supranatural, alam metafisik, wa bizifatillahil husna, dan mencakup juga kepada penjabaran-penjabaran tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, baik sifat yang wajib, sifat yang muhal, sifat yang jaiz, yang terkenal di dalam bab masalah dirasah tauhid, namanya akidah khamsinan. Bahasa masyarakatipun nggih menika akidah nggih ngakoid 50. Sing ngakoid 50 menika nang akhir-akhir niki Pak Sukawi menika sangat kurang diminati kalian masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Serangan-serangan dari luar kita itu menyerang yang paling krusial kepada bab masalah akidah. Sehingga muncul akhir-akhir ini beberapa pandangan-pandangan yang pandangan ini jauh dari tuntunan suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah, Imam Qurtubi memberikan nama banyak. Tidak hanya suratul Fatihah, tapi juga diberikan nama suratus sholat. Alasannya Imam Qurtubi karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak masuk di dalam Al-Quran, yakni hadis qudsi, Allah membagi di dalam suratul Fatihah ada 2 bagian. Separuh untuk Allah, yang separuh untuk hamba Allah. Yang status kepemilikan mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian yang distatuskan oleh Allah hak kepemilikan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam firman-Nya, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfaini.
saya bagi suratul Fatihah antara saya Allah dengan hamba saya ada dua bagian. Kalau kita fahami dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, ini hak kepemilikan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka Al-Qur'an khususnya suratul Fatihah juga wastamalat ad-du'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga wastamalat al-irsyad, petunjuk-petunjuk yang sangat benar. Maka suratul Fatihah juga dikatakan di dalam tafsir Munir yang taklifanipun ad-doktor wa duktur Wahbah Az-Zuhaili, yang Wahbah Az-Zuhaili ini pengagum berat terhadap kitab tafsir Munir yang ditaklif oleh Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, sehingga tafsirnya pun ad-doktor wa dokter Wahbah Az-Zuhaili pun tafsirnya diberi maudhu tafsir Munir. Mana bentuk al-irsadnya di dalam suratul Fatihah adalah thalabul hidayah ila dinil haq wassirat al-mustaqim, yaitu bentuk kalimat ihdinas siratal mustaqim. Wa yajtanibu tariqal munharifin, dan dengan suratul Fatihah maka kalau kita benar-benar menjalani apa yang ada di dalam anjuran-anjuran yang ada suratul Fatihah utawi suratul Sholat, ini kita tahu persis akan bentuk tahrif-tahrif yang muncul di akhir-akhir zaman. Perubahan-perubahan dari akidah-akidah yang semestinya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tampak sekali pembelokan apalagi Pak, doktrin-doktrin yang lepas, yang jauh dari apa yang ada di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Padahal untuk mencapai ihdinas siratal mustaqim, Allah sampai berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan jalan yang penuh ridhonya Allah, kamu contoh, kamu ikuti
siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang mereka ini telah mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memperkuat tentang sanad keilmuan, sanad akidah, sanad untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kayak apa, tingginya ilmunya kayak apa, tapi kok keropos dari hidayah. Manistadat ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa budan. Siapapun orangnya, bertambah ilmu bertambah, tapi walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yazdad minallah illa budan, kecuali dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah tersesat. Maka diteruskan dalam suratul Fatihah atau suratul Salat, setelah menyentuh ke wilayah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Karena banyak mereka yang tambah ilmunya, tambah tinggi derajatnya, tapi bukan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru malah tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin yang kayak itu akan menciptakan satu kekondusivan suasana, justru akan membuat semakin semrawut suasana. Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi pernah memberikan contoh terhadap satu keterangan ayat ini dengan contoh yang menempat di hutan. Sepakat kita menjawab adalah rangutan. Rangutan Pak Sakirio. Sepakat. Tapi yang merusak hutan bukan rangutan. Siapa yang merusak hutan, Pak? Siapa yang merusak hutan? Tidak, bukan manusia. Yang menempat di hutan bukan manusia. Ya. Tapi yang merusak hutan itu bukan rangutan, tapi manusia. Sejalan dengan ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Maka untuk mendapatkan ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin kita tanpa mencontoh kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ghairil maghdubi 'alaihim dan walad dhalin. Mencontoh siratal ladzina an'amta 'alaihim saja tidak cukup. Maka diperjelas di dalam kelanjutan ayat, siapa sih siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim dan walad dhalin. Inilah ya suratul Fatihah. Imam Qurtubi memberikan salah satu di antara namanya adalah suratus Salat. Maka hak kepemilikan mutlak Allah diberikan kepada hambanya, sehingga sepakat
mufassirin dari kitab tafsir apapun mesti ketika mentafsiri alhamdulillahi rabbil alamin itu pasti ditafsiri qulu alhamdulillahi rabbil alamin sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khitabnya, lafadznya, maknanya itu ditujukan kepada yang berfirman, ini sangat tidak memberikan satu penalaran yang positif. Apalagi ketika Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika antara Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah ditaklim oleh Allah di dalam panduan-panduan sholat, maka tidak mungkin lafadz iyyaka na'budu khitabnya kepada Allah, kepada lafadz iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ini kok yang mengucapkan, yang mengfirmankan Allah kok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum iyyaka na'budu yang berfirman Allah. Tapi untuk mentaklim kepada hambanya, Rasulullah iltifat kepada umatnya, ini iyyaka khitabnya ka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini yang mengucapkan, yang memfirmankan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuman hak kepemilikannya ini yang mutlak Allah, tapi sudah diserahkan kepada hambanya, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang mengucapkan Allah, tapi diperuntukkan kepada Nabi Muhammad, iltifat juga kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga iyyaka na'budu kanya itu khitabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan iyyaka yang menfirmankan Allah kanya kepada Nabi Muhammad. Ini sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga para mufassirin sepakat qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, itu salah satu di antara nama daripada suratul Fatihah. Imam Qurtubi memberikan nama suratus sholat. Dan juga ada nama lain suratul hamdi. Suratul hamdi. Karena apa? Karena di awal surat ini adalah pujian hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul hamdi. Ada lagi namanya Fatihatul Kitab. Bukan hanya suratul Fatihah, tapi Fatihatul Kitab. Sebagaimana kula panjenengan sedaya sering menika mireng, monggo majelis kita buka mawi Fatihatul Kitab. Ada lagi namanya Ummul Kitab. Mari kita tutup dengan bacaan
Ummul kitab. Ummul kitab ya suratul Fatihah. Fatihatul kitab ya suratul Fatihah. As-salat ya suratul Fatihah. Alhamdu suratul hamdi ya juga suratul Fatihah. Kenapa kok dikatakan Fatihatul kitab? Li'annahu taftatihu qiraatal Qur'an biha lafdzan wa kitabatan. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam membaca Al-Qur'an pasti diawali Fatihatul kitab. Tidak mungkin tidak diawali. Cuman ada yang berpendapat dari Ra'yul Jumhur, agung-agungnya ulama seperti Imam Malik dan Imam Hambali. Ini berkeyakinan atau punya pendapat bahwa bismillah yang ada di dalam suratul Fatihah dan Imam Malik, Imam Hambali itu mengatakan bukan ayatun min ayati Fatihatal kitab. Bukan salah satu di antara ayat suratul Fatihah. Ini Imam Hambali dan Imam Maliki. Ya. Maka kula panjenengan sedaya akan sangat maklum ketika kula panjenengan sedaya berjamaah wonten ing Haramain, wonten ing Masjidil Haram, wonten ing Masjid Nabawi, ting mriko tidak mungkin akan terdengar secara jahar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik di awalnya suratul Fatihah atau Fatihatul kitab atau as-salat atau suratul hamdi, tidak mungkin akan panjenengan kula kepireng niku Bismillahirrahmanirrahim wakila siron au jahron, tapi wakila namung jahron. Sebab apa? Sebab Imam Hambali sepakat dengan Imam Syafi'i kalau bismillah itu tetap ayat minal Quran. Ayat minal Quran. Kalau Imam Syafi'i tidak hanya ayat minal Quran, tapi juga ayatun min ayatil Fatihah. Dasarnya apa Imam Hambali kok demikian? Karena ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam tengah-tengah suratul Tahrim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditulis di awal daripada suratul Salat atau suratul Fatihah atau suratul Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab. Tapi ditulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam tengah-tengahnya Al-Quran, tepatnya di dalam surat Tahrim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanipun sedaya menika wonten dasar. Wonten dasaripun. Imam Malik kuat dasarnya, Imam Hambali kuat dasarnya, Imam Syafi'i kuat dasarnya, Imam Hanafi kuat dasarnya. Nek sakniki pun boten nonton pembicaraan tentang ikhtilaf Bismillahirrahmanirrahim min awwali suratil Fatihah amla pun boten-boten. Wis kaya sakniki niku wis langka sing bahas donga kunut sakniki Pak Mukarramin. Nggih, wis bahas. Arep donga kunut monggo,
ora monggo niki karena ilmiah atau karena keset, wallahu a'lam bishawab. Dengan dalil toleransi. Wah, dengan dalil toleransi. Nek riyen zaman kula alit niku masyaallah rame menika Pak Syakir, Pak Sukami. Rame dibahas, rame. Nggih. Sampai nggih kadang-kadang cok ngantek petentengan, cok ngantek plengos-plengosan. Lah kenapa? Nggih. Napa niki banget fanatiknya, napa banget telitine, wallahu a'lam. Nek sakniki kok pun mboten niki napa kerabat banget toleransine cara Pak Mukram ini. Napa banget ora telitine wis arep kunut monggo, ora monggo, sing penting salat subuh. Malah kadang-kadang wis ora salat subuh barangan masalahnya. Jadi wis ndak ada pembahasan tentang qiraa'ah doa kunut utawi mboten wis ora dibahas. Wong salate mon sampun mboten. Niku nek cara Kiai Hasyim Muzadi Al-Maghfurlah niku ngentikanipun ngaten. Saya pernah walaupun berapa hari atau berapa jam lah walau khairatan pernah diutus, didhawuhi dan diperintah sekaligus oleh Al-Maghfurlah Syekhunal Mukarram Simbah Kiai Mahrus Ali. Ketika saya di Lirboyo, saya pernah diutus untuk berguru ke Pak Hasyim Muzadi. Dan ini yang saya berikan, saya istimak langsung kepada beliau Pak Hasyim Muzadi. Ya. Adapun yang saya berikan, kitab yang saya mutola'ai, ini juga dulu saya didhawuhi Gus Sofa oleh panjenenganipun Mbah Kiai Mahrus Ali Lirboyo, saya supaya berguru kepada Syekhuna Al-Mukarram Al-Maghfurlah Simbah Kiai Dimyati Rais nggih menika Kaliwungu. Karena Mbah Dimyati Rais itu adalah salah satu di antara alumni Lirboyo yang saat itu semua putra-putra Mbah Kiai Mahrus kecuali Gus Imam yang tidak di tempatnya Mbah Dimyati Rais. Kalau Gus Imam di tempatnya untuk mengawali pondoknya Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Tapi kalau selain Gus Imam semuanya tabarrukan wa ta'liman atas dawuh Mbah Kiai Mahrus wonten ing Mbah Dimyati Rais Kaliwungu. Lah saya karena pernah di sana Gus Sofa, saya entuk juga sempilan utawa rebelan dawuh. Lah tafsir yang saya bawa ini saya pernah tabarukan dengan Simbah Kiai Dimyati Rais. Semoga wasilah bihadhihi tafsir kita sedaya pikantuk barokahipun Mbah Kiai Mahrus, Mbah Kiai Hasyim Muzadi, Mbah Dimyati Rais. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasih kathah asma ingkang dipun angkat kalian panjenenganipun Imam Qurtubi nggih. Tasih wonten asma Ummul Quran, Ummul Kitab, Wasab'ul Masani, wa Asasiyah, wal Suratul Asasiyah, wa Suratul Syifa, wa Suratul Ruqiyah, wa Suratul Wafiyah, wa Suratul Kafiyah. Ya, pertemuan kali ini saya kira cukup
dumugi pengertian as-salat, suratul hamdi, fatihatul kitab, ummul kitab wa ummul Qur'an. Ummul kitab wa ummul Qur'an. Insyaallah pertemuan ingkang badhe dumugi mangke kita masuk kepada kenapa suratul Fatihah juga diangkat oleh Imam Qurtubi namanya suratul syifa, suratul wafiyah, suratul asasiyah, wa suratul kafiyah. Insyaallah muga-muga Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, tulil umur fi taatillah wa rasulih. Mekaten ingkang waget kawula aturake kirang saha langkung sanget nyuwun segung samutra paaksami. Wallahul musta'anan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.